Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fadila, NIM 06091181823002, Program Studi Pendidikan Biologi kelas Indralaya. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Mas Agus Tibrani dan Ibu Nike Anggraini MSc. Analisis kritis, artikel jurnal atau sumber primer, judul calon skripsi, pengembangan instrumen soal berbasis Google Form untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Mendo Barat pada materi virus, disusun oleh Nur Aini Fadila, NIM 06091181823002, S1 Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, tahun 2021. Di sini, kami menganalisis 3 artikel. Struktur analisis artikel. 1. Calon skripsi. A. Judul. Pengembangan instrumen soal berbasis Google Form untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Mendo Barat pada materi virus. B. Oleh Nur Aini Fadila. 2. Identitas artikel. A. Judul. Judul artikel yang pertama yang saya analisis yaitu Validitas dan Reliabilitas Tes Elektronik atau e-test materi ekosistem untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, pengembangan instrumen tes berbasis literasi sains untuk memetakan critical thinking dan practical skills siswa pada materi sistem peredaran darah kelas 11 SMA. Yang ketiga, instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA Negeri mata pelajaran biologi kelas 10. B. Penulis. Penulis artikel yang pertama yaitu Trisa Nur Wahidah. Penulis artikel yang kedua, Dian Nur Hayati, dan penulis artikel yang ketiga, Taufik Satria Mukti dan Edi Istiono. Jurnal artikel yang pertama yaitu Bioedu, Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi, volume 10, nomor 1, dipublish secara online pada tahun 2021. Jurnal artikel yang kedua yaitu Bioedu, Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi, volume 9, nomor 3, dipublish secara online tahun 2020. Dan jurnal artikel yang ketiga yaitu Bioedu, Jurnal Pendidikan Biologi, volume 11, nomor 2, dipublish secara online pada tahun 2018. Yang ketiga ada isi artikel. Pada artikel yang pertama, A. Topik artikel. Artikel ini meneliti dan membahas tentang bagaimana reliabilitas dan kepraktisan tes elektronik atau e-test materi ekosistem untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. B. Informasi penting yang akan dimanfaatkan beserta pemanfaatannya yaitu 1. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang perlu diukur, yaitu berpikir secara beralasan dan reflektif, yang menekankan pada pembuatan keputusan yang harus dipercaya dan dilakukan. Berpikir kritis merupakan proses multi-step, yaitu individu akan aktif mengamati, menganalisis, dan merealisasikan pengetahuan baru dan mengintegrasikan dalam pemahaman siswa. Wahidah dan kawan-kawan tahun 2021. Informasi ini memperkuat mengapa berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran. Informasi ini mendukung latar belakang penelitian pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2, yaitu pada pengertian berpikir kritis. Yang kedua, penerapan literasi digital dalam pembelajaran merupakan sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam era revolusi industri yang menuntut siswa untuk menguasai dunia digital guna menyiapkan diri untuk menghadapi sistem pembelajaran dan sistem evaluasi yang inovatif. Wahidah dan kawan-kawan tahun 2021. Pemanfaatan dari informasi ini yaitu menunjukkan pentingnya penerapan literasi digital dalam pembelajaran, sehingga mendukung latar belakang penelitian pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang ketiga, sistem evaluasi dalam era revolusi industri saat ini memiliki banyak variasi. Misalnya adanya pengembangan alternatif tes berbasis komputer dalam mendukung penyelenggaraan ujian.
Alternatif suatu tes dengan tujuan mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem dilakukan menggunakan komputer, yaitu berbasis online yang memanfaatkan Google Form sebagai alat ukur kemampuan berpikir kritis siswa. Wahidah dan kawan-kawan tahun 2021. Pemanfaatan dari informasi ini menunjukkan bahwa ada variasi pengembangan instrumen tes berbasis online dengan memanfaatkan Google Form. Hal ini akan menunjang keterkaitannya dengan pengukuran kemampuan berpikir kritis. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa setelah diukur dengan menggunakan tes elektronik cukup mampu untuk memproses suatu pengetahuan, pendapat, dan penciptaan melalui eksplorasi ide baru, membuat keputusan, dan memecahkan suatu permasalahan pada materi ekosistem. Bagaimana bila hal serupa diterapkan pada materi pelajaran biologi yang lain? Artikel yang kedua, A. Topik artikel. Artikel ini meneliti dan membahas tentang bagaimana mengembangkan instrumen tes berbasis literasi sains yang valid dan reliable untuk memetakan critical thinking dan practical skills siswa. B. Informasi penting yang akan dimanfaatkan beserta pemanfaatannya yaitu 1. Literasi sains dan berpikir kritis memiliki hubungan yang cukup kuat dan pola hubungan positif atau sejalan, yaitu kemampuan berpikir kritis yang semakin tinggi, maka kemampuan literasinya semakin tinggi pula. Hayati tahun 2020. Pemanfaatannya yaitu informasi ini memperkuat mengapa kemampuan berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran. Informasi ini mendukung latar belakang penelitian pada bab 1. Yang kedua, tingkat kemampuan siswa pada keterampilan berpikir kritis dan keterampilan praktik dapat diketahui dari nilai tes yang diberikan guru. Nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses pembelajaran. Sebuah instrumen dibutuhkan guna mengukur hasil belajar siswa ketika menerapkan proses penilaian. Salah satu instrumen yang dapat digunakan yaitu instrumen tes. Pemanfaatan dari informasi ini adalah informasi ini menunjukkan cara mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa sehingga mendukung latar belakang bagian instrumen soal di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa hasil dari kemampuan critical thinking tersebut dipengaruhi beberapa hal seperti sarana dan prasarana sekolah, model pembelajaran, serta sistem pembelajaran yang mendukung siswa untuk selalu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Bagaimana bila sarana dan prasarana telah memadai, sistem dan model pembelajaran telah baik, tetapi diterapkan pada kelas dengan kondisi peserta didik yang kurang efektif? Apakah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya? 2. Kemampuan berpikir kritis dapat ditunjang oleh proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik, seperti model pembelajaran berbasis masalah serta active learning. Selain itu, perlunya interaksi antara guru dan siswa agar proses berpikir siswa terarah. Bagaimana dengan kelas yang proses pembelajarannya terpusat pada guru dan menggunakan metode ceramah, apakah akan mempengaruhi proses berpikir kritis peserta didik? Artikel yang ketiga, A. Topik artikel. Artikel ini meneliti dan membahas tentang alat penilaian kemampuan berpikir kritis dan bagaimana kualitas instrumen yang dikembangkan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. B. Informasi penting yang akan dimanfaatkan serta pemanfaatannya. 1. Pelaksanaan penilaian kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran membutuhkan waktu lebih lama daripada penilaian standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa umumnya hanya berfokus pada pencapaian nilai berdasarkan standar kompetensi dan tes yang dilakukan. Mukti dan Istiono tahun 2018. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat bahwa perlu dilakukan penilaian kemampuan berpikir kritis yang bukan hanya berfokus pada pencapaian nilai dari tes yang dilakukan. Informasi ini mendukung latar belakang penelitian pada bab 1. Informasi yang kedua yaitu tidak banyak peneliti yang meneliti secara mendalam, butir maupun instrumen yang digunakan, dan juga peneliti belum mengeksplorasi kemampuan keseluruhan siswa berdasarkan respon. Mukti dan Istiono tahun 2018. Pemanfaatan dari informasi ini adalah
Informasi ini menunjukkan pentingnya meneliti secara mendalam butir instrumen tes yang akan digunakan. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang penelitian bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi yang ketiga, pentingnya mengukur kemampuan berpikir kritis karena berpikir kritis merupakan kemampuan esensial yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan belajar dalam mencapai standar kompetensi. Mukti dan Istiono tahun 2018. Pemanfaatan dari informasi ini adalah informasi ini menunjukkan pentingnya mengukur kemampuan berpikir kritis sehingga mendukung latar belakang bagian berpikir kritis pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa konsep berpikir kritis dalam pelaksanaan tes perlu ada keterlibatan mental, strategi, dan representasi yang digunakan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mempelajari konsep-konsep baru. Bagaimana strategi dan representasi yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tes kemampuan berpikir kritis. D. Bibliografi. Yang pertama, Hayati DN tahun 2020, pengembangan instrumen tes berbasis literasi sains untuk memetakan critical thinking dan practical skill siswa pada materi sistem peredaran darah kelas 11 SMA, Bioedu, berkala ilmiah pendidikan biologi, volume 9 nomor 3, halaman 433 sampai 442. 2. Mukti TS dan Istiono EDI tahun 2018, instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA Negeri Mata Pelajaran Biologi kelas 10. Bioedukasi, Jurnal Pendidikan Biologi, volume 11 nomor 2, tahun 100 volume 11 nomor 2, halaman 105 sampai 110. 3. Wahidah TM dan Indana S tahun 2021. Validitas dan reliabilitas tes elektronik atau e-test materi ekosistem untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Bioedu berkala ilmiah pendidikan biologi volume 10 nomor 1 halaman 171 sampai 176. Demikianlah presentasi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan mohon koreksinya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.